Dan sama kayak di foto yang direkam yang sekarang itu beda jauh. Iya, boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Dari telinganya Dengan oh, foto yang belum. dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Yang Peggy yang sekarang tuh beda jauh sama yang di foto yang ditunjukkan oleh pihak polisi ya. Oke, berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya, tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke, tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya, oke siap. Baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke, di rumahnya ya Saka ya? Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada netizen tolong sampaikan kepada tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan, ya kayaknya harus gerak cepat, kasihan Peggy. Ini saya lihat perlu tim yang kuat untuk membela Peggy Setiawan. Mudah-mudahan Tony SHMH mau bergabung dengan kita. Saya akan turun ke Cirebon membantu Peggy Setiawan dan saya akan bebaskan Peggy Setiawan dengan kemampuan saya. Mohon dukungannya masyarakat Cirebon, masyarakat Indonesia. Saya akan turun sebagai tim kuasa hukum Peggy Setiawan untuk menambah kekuatan. Ya, mohon maaf sekali lagi bukan saya nawar-nawarin karena saya nggak ada job, bukan. Ini karena nurani saya. Saya bersama LBH Gajah Mada Nusantara akan turun ke Cirebon. Mohon beri jalan saya untuk turun membebaskan Peggy Setiawan. Peggy adalah kuli bangunan, menjadi tulang punggung orang tuanya, dan tidak bisa dipropaganda. Ada cara-cara saya dengan LBH Gajah Mada Nusantara yang akan membantu timnya Tony SHMH dan kawan-kawan dari Jakarta lainnya. Mohon bukakan pintu saya akan masuk ke Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Disinilah teman-teman kita bisa melihat bahwa oknum-oknum Polri itu bukan pepesan kosong. Kalau kemarin kita dengar Sambo, sekarang di kasus Vina kita mendengar lagi nih ya oknum-oknum yang lain, dan ternyata modusnya ya itu aja kan ya. Jadi merekayasa penyidikan, merekayasa mengkriminalisasi masyarakat. Ternyata ini yang dilakukan teman-teman ya. Jadi seharusnya di kepolisian ini pengawasan penyidikan ini dilakukan lebih ketat, karena kalau saya lihat sekarang pengawasan penyidikan itu sangat renggang teman-teman ya. Jadi penyidikan dapat dengan mudah diputar balik, dibolak-balik ya, kayak memutar balik tangan aja. Hari ini tersangka, besok bisa dilepaskan, dibilang nggak bersalah. Hari ini nggak bersalah, besok dibilang tersangka di situ. Jadi polisi ketika menetapkan sebagai tersangka harusnya menetapkan dengan teliti, dengan hati-hati, ya nggak bisa sembarangan. Oke teman-teman, biar ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa hingga hari ini, hingga tahun 2024, 4 tahun berjalan, no viral, no justice masih bekerja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang punya kasus yang ingin diviralkan, ingin dibikin podcast, ya bisa menghubungi kami Quotient TV di 08 111 53 4489 teman-teman ya. Kenapa Peggy mengakui dirinya sebagai Robi di Bandung di tempat kerjanya? Ternyata itu dilakukan agar ibu tirinya ataupun istri muda bapaknya menerima dia dan dia bisa bekerja di sana demi menafkahi adik-adiknya di Cirebon. Tindakan Peggy ini pula lah yang menyentuh bapaknya. Kok anak ini baik banget ya, dia rela melakukan itu demi bisa menafkahi adik-adiknya di Cirebon. Dan ini juga lah yang membuat bapaknya Peggy kepada anak-anaknya di Cirebon menjadi baik kembali hubungannya. Ternyata kalau memang Peggy ini salah tangkap ya, ini benar-benar menyedihkan ya. Ternyata Peggy ini orang baik yang memperjuangkan keluarganya. Dan sekarang Peggy diberikan ujian yang begitu sangat menyakitkan. Tapi suatu saat nanti ke depan Tuhan akan segera mengangkat derajatmu setinggi-tingginya.
gitu loh. Jadi kalau dia bilang saya tidak bersalah, saya bisa rela dihukum mati, ngapain mengganti identitas? Ini pengacara-pengacara yang tidak konsisten dalam hal memberikan dukungan kepada penegak kepolisian, ya. Di sisi lain berbicara polisi tidak kooperatif, di sisi lain berbicara bahwa polisi kooperatif. Ini hari ini saya berbagi gini, ya, buat tim pengacara di Bang Hotman, tolonglah. Hari ini kalau memang salah tangkap, lalu Anda memuji polisi, besok lagi Anda berbalik lagi dengan pikiran-pikirannya rakyat ini simpang siur, ya. Kalau berbicara tentang perubahan KTP atau identitas, ya lapor aja mereka di 263. Tapi yang saya berbagi di sini satu hal dulu, semua media menganggap bahwa Anda adalah tim pengacara daripada Vina. Saya rasa bahwa Anda bukan pengacara daripada Vina. Terbuka juga buat masyarakat. Kalau keluarga Vina, oke. Karena dalam 1813 KUHP Perdata, ya, kalau bicara tentang hak pemberi kuasa itu dinyatakan gugur apabila pemberi kuasa sudah meninggal. Apalagi orangnya sudah meninggal, dari mana Anda dapat kuasa berteriak atas nama Vina? Tapi kalau dari keluarga Vina, ayah atau ibu, oke. Tapi yang saya mau berbagi dari si Peggy, ya, kalau memang dia itu diam karena bisa saja ada intimidasi 263 lalu bisa didapat nilai hukuman, ya, 6 tahun atau 7 tahun, itu pasti dia diam. Tetapi pada saat dia digiring dengan hal yang bukan dia lakukan, itu pembunuhan seperti ini, masuk dalam kategori, ya, yang hal yang jauh lebih berat, pasti dia akan bersuara seperti tindakan hari ini yang dia geleng-geleng kepala. Dia merasa bahwa dia sudah dijebak, bisa jadi, ya, atau dalam kata kutipan lain bahwa dia terima uang untuk mengaku, ya. Ini yang pertanyaan saya seperti ini, teman. Kalau lihat dari ciri-ciri, ya, telinga sudah lingkar besar, lalu yang ininya tidak ada, kemudian dan hal-hal lain, jangan sampai dia ini diancam dengan, ya, pemalsuan dokumen, surat autentik, ijazah dan KTP, sehingga dia rela menyerahkan dirinya. Lalu karena untuk dia sebagai pengalihan, dia digiring dalam tuduhan ini. Mohon maaf, ya, dampak daripada ini semua polisi Indonesia yang tidak terlibat, ya, termasuk propam kita yang baik hati ini live dihujat di dalam statusnya. Makanya saya selalu berbagi, biarkanlah propam Polri itu mekar, supaya apabila ada penegakan hukum kita yang kotor, ya, mereka ini bisa tahan, mereka tangkap, penjarakan. Pertama, penjarakan itu sesuai dengan mekanisme, ya, cara-cara propam. Kalau bisa juga saya berbagi, presiden berikut, ya, mekarkan propam Polri terlepas, mereka berdiri sendiri seperti polisi militer. Lalu mereka juga didoktrin, jangan kalau takut bos senior mereka yang sudah jenderal-jenderal bintang 4. Kode etik ya kode etik, pelanggaran hukum ya pelanggaran hukum. Jangan sampai, ya, seperti saya alami, propamnya takut buat penegak kepolisiannya, gitu. Tolonglah, kasihan ini, lihat ini saya berbagi nih. Keadilan, Pak, jangan dia cari kambing hitam. Ilmu firasat dipercaya. Kata-kata hujatan ke polisi di mana-mana itu dampak daripada beberapa penegak hukum yang kotor. Kalian pernah sadar gak? Dua sosok orang yang berinisial PS pernah mengalami hal yang sama. Iya, difitnah dan dipermalukan di depan umum. Tepat di tanggal 1 Juni 2024, di Hari Pancasila, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto untuk menolong Mas Peggy Setiawan. Jika memang benar Mas Peggy ini tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh dari pihak kepolisian. Jika Bapak Prabowo pernah menolong seorang TKW yang pernah divonis hukuman mati di Malaysia, kami mengharapkan Bapak ikut serta turun tangan dalam hal kasus ini, Pak. Saya yakin Bapak Prabowo pasti sudah melihat carut-marutnya kasus si Vina ini. Jika memang ini Mas Peggy tidak melakukan hal yang dituduhkan selama ini, apa Pak Prabowo nggak merasa kasihan? Seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan sampai menanggung beban sampai hukuman. Dan hukuman itu pun tidak tanggung-tanggung, Pak. Hukuman mati, Pak. Kami rakyat hanya bisa mengharapkan ada seseorang yang bisa menolong dan membebaskan Mas Peggy Setiawan ini, Pak. Kami mengharapkan betul ini, Pak. Pak Prabowo lah yang bisa mengatasi semua ini. Tolonglah kami yang sebagai rakyat biasa ini, Pak. Kami tidak mempunyai kekuatan apapun kecuali hanya doa.
dan meminta Sang Kuasa agar menunjukkan jalan yang seadil-adilnya. Melalui Bapak Prabowo Subianto, dari kami rakyat mengharapkan betul agar keadilan dan sila kelima dari Pancasila itu ditegakkan, Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peggy ini seperti apa nih? Apakah mereka benar-benar tersangka atau memang masih abu-abu? Saya terus terang aja ya, saya mengkhawatirkan seluruh proses hukum yang ada sekarang ini ya. Karena di satu pihak ada putusan yang katanya telah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi, tapi dibatalkan oleh konferensi persnya Polda gitu loh. Apa iya bisa putusan yang sudah inkrah yang dimana ada 3 DPO terus dibatalkan oleh konferensi persnya Polda ya. Jadi ini memperlihatkan bahwa proses hukumnya bisa bermasalah atau sesat ya. Dan saya kira ini tidak boleh diulang, tidak boleh kita ulangi lagi. Karena itu harus dilakukan evaluasi ya, terutama orang-orang yang menangani kasus ini ya. Dan juga menurut saya bukan hanya kepolisian, tapi juga kejaksaan dan pengadilan. Kenapa? Kalau ini terjadi apa-apa pada Peggy, toh ujung-ujungnya ini harus dibawa ke pengadilan. Sebelum dibawa ke pengadilan, jaksanya harus memeriksa berkas perkara. Polisinya harus benar. Nah, sementara yang kita lihat pertanyaannya begini, benar itu harus sesuai dengan peraturan. Misalnya, waktu diperiksa didampingi nggak sama pengacara? Ya kan? Ada tekanan apa enggak? Sementara masyarakat sekarang mulai tidak mempercayai proses-proses yang dilakukan oleh polisi. Itu kenapa? Itu karena ulah dari polisi sendiri. Nah, jadi mari kita jaga dan awasi sekarang. Dan saya berharap ya pimpinan terutama Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan harus perhatikan ini. Karena ini modal kita untuk membangun integrated criminal justice system. Kalau rakyat sudah tidak percaya dan banyak proses-proses penegakan hukum ini yang sesat, maka saya kira pasal 1 ayat 1 bahwa ini 1 ayat 3 bahwa ini negara hukum menjadi dipertanyakan orang karena rakyat mencari jalan keadilannya sendiri dengan dibantu oleh teman-teman media lewat medsos, dan yang lebih menyedihkan saya juga lewat dunia goib. Pemirsa, untuk membatalkan dalil-dalil hukum dari seorang penyidik sangatlah sulit. Anda harus melewati administrasi hukum secara normatif dan objektif. Anda harus fokus dalam pembelaan. Anda harus cari bukti pendukung, lalu cari bukti pembanding, lalu Anda bisa mengajukan semua nota pembelaan-pembelaan di persidangan maupun di luar persidangan. Saudara Tony SHMH, saya melihat gerak-gerik saudara Tony SHMH dalam melakukan pembelaan terhadap klien ini membahayakan kliennya. Bisa-bisa Peggy yang tadinya tidak bersalah akan menjadi bersalah. Ada beberapa mekanisme yang saya lihat ya, yang membuat saudara Tony SHMH tidak fokus lagi untuk mengurus Peggy, tapi lebih fokus narsis, cari panggung kiri dan kanan. Ingat, semua mata di dunia ini menonton saudara. Ada 65 pengacara yang mau bergabung untuk memberikan advice atau minimal membantu Anda dalam pemikiran. Silakan diterima, jangan dimonopoli sendiri. Ini saran saya, agar benar-benar Peggy terlindungi secara hukum dan terpenuhi hak-hak hukumnya. Jadi saya melihat cara pembelaan saudara Tony ini seperti pengacara baru, pengacara magang ya. Jadi ini masukan dari saya, fokus saja membela klien, jangan fokus narsis kiri, narsis kanan. Fokus cari mana bukti kita, mana alat bukti kita, lalu mana pembandingnya. Nah, lalu tuangkan itu dan bawa ke polisi. Kalau bukti dikumpulkan tapi pembandingnya tidak ada, selesai. Peggy akan menjadi pesakitan. Ya, ini masukan dari saya. Tony SHMH, posisi Anda membahayakan klien. Kalau saya lihat cara kerja Anda seperti pengacara baru. Jadi lebih fokus lagi, lebih giat lagi. Ini masukan dari saya, biar Peggy benar-benar terlindungi secara hukum dan terpenuhi hak hukumnya. Maju terus, fiat justice ruat kulum. Jangan pernah patah semangat. Walaupun Anda terlihat seperti pengacara magang,
Tony SMH, tapi tetaplah berusaha dan terimalah kawan-kawan yang 65 orang itu untuk bergabung bersama saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.